Yo, sebelum melanjutkan ya, jangan lupa nyeruput kopi hitam. Ya, Bah. Kopi dulu. Ngopi yuk, kita seruput. Kali Jos. ini terlalu turun, nanti saya akan begini ke Oh ya, dinaikkan lagi ya, Bah. sedikit ya. Oke. Yuk, kita mulai. Barakan. Hai. Halo Bang Anto. Ya, kali ini akan Mengeluarkan mengeluarkan selorok pada bagian tajam ya. Artinya buat gusen ya, Bah. ya busiannya dulu. Nah, beginilah pembuatan bagian gusen. Jadi selorok ini dikeluarkan dulu agar nanti garis seloroknya jelas di bagian pinggir. Setelah itu nanti sedikit ditempa lagi, diratakan. Ya. Setelah itu baru kita nanti akan sama-sama lihat pamornya. Yuk kita lihat Bapak bagaimana mengerjakan secara manual membuat gusen atau bagian tajam ya, mengeluarkan seloroknya pada kodokan. Let's go. Nah, proses pengeluaran selorok atau hati ya, atau bagian bajanya ini pada kodokan keris ini sangat penting dilakukan supaya nanti tidak ada atau meminimalkan bagian pamornya itu keluar dari bagian selorok ya. Jadi seloroknya dulu dikeluarkan, baru nanti ditempa pipih lagi, dirapikan kanan kirinya. Ini biar apa istilahnya, tidak ada atau meminimalkan pamor nerjang bilah dibilangnya begitu. Jadi pelan-pelan dikikir pakai kikir kasar ya. Ya, inilah penampakan seloroknya udah kelihatan ya. Kelihatan Nah, seloroknya nih. Ya. Wow. Kita lihat baliknya, Bro, lihat. ya, balik putar lagi. Wow, mantap. Sampai ke bawah Nah, sampai ke bawah udah nih, Bro. kita ujung daratan. Belum jelas. Wih, pamornya nih. Wow, pamornya indah sekali. Sabah emasnya benar-benar tiban jadinya. Unik nih. Udah dapat nih. Ya, nih. Sampai ke ujung. Nah, ini bulat-bulatan kecilnya ini loh. Ini kan terjadi karena tempat lipat berpadu sama bulatan yang Metal. yang battle itu loh. Wah, cantik sekali nih pamornya. Oke, kita akan ratakan sekarang ya, Pak. Sekarang saya benahi sambil bikin. Diratakan ya. Oke, sekarang ngapain, Pak? Sekarang bikin meratakan ini. Meratakan ya. Nah, itu- Gusennya ya. Ya, keruingannya. Keruingannya ya. Dan itu lagi pejatannya pakai Pejetan di battle ya. ya, di betal nih pejat belum. Oke, yuk kita lanjut ya, Pak. Kan ya. Yuk, yuk. Pembuatan pejetan ya. Ini
Jadi di battle di drip namanya, biar pamornya itu nggak putus, jadi turun naik dia. Nah, bisa dilihat, jadi atas bawahnya itu apa, dijepit gitu loh, sama jadinya. Nah, ini proses pendalamannya, didalamkan ya, pejetannya. Jadi nanti untuk pengerjaan apa, pemahatan atau penggerindaannya tidak banyak terbuang bahannya. Jadi semua diselesaikan di paron atau di tempa. Ini yang mengakibatkan, yang membedakan, bukan mengakibatkan ya, sorry. Yang membedakan proses kerja ya, proses kerja zaman dulu ya begini. Karena tidak bisa dipungkiri, material pamor itu zaman dulu kan sangat susah ya didapatkan. Jadi sebisa mungkin penggerusan dalam finishing itu tidak banyak membuang bahan pamornya. Kalau bahan besinya mungkin banyak ya, tapi bahan pamor ini kan langka ya zaman dulu. Makanya semua selesai di tempa sebisa mungkin. Jadi pengikiran, pemahatan atau penggerindaan kalau zaman sekarang itu tidak lagi banyak memakan atau membuang bahan ya, bahan bakunya. Ini sudah terlihat. Ini bagian pejetannya ini. Sip. Ya, habis ini mau diserasikan ya, Bah? Sekarang tahapan sudah memperbaiki dan sekaligus membuat kruingan ini ya. Penghalusan ini setelah mengeluarkan seloro, melihat pola pamornya, membuat bakalan pejetan. Sekarang membuat kruingan ya. Kita bisa lihat, jadi ditempa semuanya. Jadi dirapikan sampai ke ujung sekarang. Beginilah prosesnya untuk menjadikan sebuah pamor yang paling maksimal ya, paling maksimal. Karena ditempa semuanya ya, karena bahan materialnya kan dari iron meteorit Campo del Cielo. Jadi meteorit ini kan juga sudah bahannya mahal. Jadi bagaimana caranya supaya tidak banyak terbuang? Ya beginilah caranya. Pelan-pelan dengan dibentuk di atas paron semua. Otomatis bagi yang tahu teknik-teknik tempa begini ya paham nanti karakter pamornya, turun naik pamornya itu bagaimana, itu pasti akan paham. Berbeda dengan basic layer atau lapis ya. Ini ya, tadi sempat dilihat sudah jenis pamornya itu, kan ada bulatan-bulatan kecil itu sekecil apa ya, ujung beras itu tidak bisa tercipta di rekayasa itu tiban karena hasil dari tempa lipat. Jadi kalau layer
setahu saya lapis itu tidak bakalan bisa keluar pamor bulat-bulat sekecil beras itu, sekecil ujung beras yang numpuk-numpuk itu, apa istilahnya kalau saya bilang itu pamornya beranak itu lah, seperti beranak, tidak satu tapi bulatannya itu kecil berdempet-dempet itu. Nah, itu hasil dari tempa lipat. Kalau layer yang tanpa dilipat, lapis itu tidak akan muncul bulatan-bulatan begitu, hanya munculnya garis-garis saja, banyak. Ya, garisnya banyak kalau dimulai dari layer. Kalau pakai teknik tempa lipat ya akan keluar begitu. Itu yang setahu saya begitu ya. Iya, sudah rata sekarang. Tinggal tahapan finishing udah nih. Finishing ya, Pak? Tinggal tahapan finishing ini. Oke, kalau gitu setting ganja ya, Pak? Ukur ganja dulu ya. Oh, ini ganjanya ada di sini. Tet. Ini dia, kita ambil. Itu, Pak. Nah, ini nanti akan disetting gini, tapi kondisinya panas ini mesinnya. Ya, nanti disetting gini. Tes. Baru dilubangin. Begitu kira-kira. Kita akan membuat kedudukannya ganja. Ini, Pak. Ya, cukup itu dah, Pak. Oke, kita garis dulu. Ambil spidol, ada spidol, Pak? Spidolnya mana tadi spidol? Oh, itu ada. Ada. Ada, Pak. Cus. Oke. Yo, baramu. Ini untuk mencari simetrisnya dudukannya ganja ya. Jadi bagi yang paham mengerjakan keris atau pembuat keris, maker itu paham bahwa merapatkan ganja atau menyetel ganja itu lumayan susah sekali. Bagi yang sering bikin ya tahu pasti. Jadi membuat ganja itu, merapatkan itu lebih susah ketimbang membuat gereneng loh. Kalau bagi yang paham ya sangat tahu ya. Anda merapatkan ganja itu tidak bisa dalam waktu 10-15 menit loh.
Bahkan kadang kalau lagi tidak dapat moodnya, itu bisa berjam-jam hanya untuk satu ganja ya. Karena unik ini ganja ini. Diambil, dikikir belakangnya, depannya renggang. Diambil depannya diambil belakangnya, depannya renggang. Begitulah bolak-balik. Bahkan sampai berjam-jam bisa kalau ngerapet ganja ini. Kalau dapat moodnya ya setengah jam lah. Tapi buat gereneng itu tinggal bor, gergaji, kikir, selesai. Jadi kalau saya pribadi lagi-lagi ya, membuat ganja atau merapatkan ganja ini memang lebih rumit daripada membuat gereneng. Artinya kalau saya disuruh memilih, suruh ngerapat ganja atau membuat gereneng, pasti lebih memilih membuat gereneng lah. Karena waktunya memang rumit ya. Ini dah harus dikikir gitu, di pondasinya dirapikan dulu ya, Pak. Harus, kalau tidak bisa dirapikan. Apalagi makernya atau pembuat kerisnya itu ndak punya api ya. Ndak punya tungku gitu. Wah, tambah ruwet sudah ngerapet ganja ini. Membuat pesinya menjadi bulat dulu ya. Jadi pakai kikir. Kalau saya pakai gerinda. Ya. Tapi memang membuat paksi atau merapat ganja ini ya alatnya ya memang harus pakai kikir sama gerinda, itu wajib itu. Jadi kikir ini lebih lebih nyaman kalau membuat ganja paksi gitu. Nah itu ya, Pak. Jadi yang dijadikan dudukannya itu memang harus asah, flat, asah atau lurus ya. Karena sedikit saja berapa mili cembung-cembung itu bakalan tidak bisa rapat. Nah saya kan bilang tadi, apalagi makernya atau pengrajin kerisnya itu tidak punya tungku, tidak punya perapian, udah tambah ruwet itu. Main gerinda aja sama kikir. Kalau punya perapian enak, tinggal di asah, bukan, kalau bahasa Bali asah itu rata ya, flat. Itu diflatkan, nanti ganjanya dibakar sampai merah, diketok, brek, rapat sudah. Yang menjadi masalah kalau tidak punya perapian, itu lebih rumit kerjanya. Sebagaimana saya bilang tadi, kalau maker tidak punya perapian, suruh membuat gereneng gitu, sama disuruh ngerapet ganja, saya pilih membuat gereneng. Iya, lebih gampang itu, lebih cepat kerjaannya. Hanya main kikir, gergaji, ngebor, udah. Nah, tapi kalau membuat merapat begini, lumayan, lumayan rumit. Saya pernah challenge ya, ini cerita dikit. Suatu ketika saya kerja di tempat teman, di bengkel teman tuh. Saya lagi perbaiki ganja ya, ngerapet ganja. Tiba-tiba teman yang punya bengkel ini, yang punya tempat, lama sekali katanya dia. Ngerapet ganja aja lama, orang renggangnya dikit gini, satu kertas aja renggangnya di bawah itu. Terus saya bilang, oh sampean bisa tah cepet untuk ngerapet gini. Tapi saya tidak mengarahkannya menggunakan api ya. Wah gampang tuh katanya. Ya sudah saya kasihkan. 5 menit, 10 menit, dia kikir kanan, belakang, depan. Coba lagi, kok tambah. Yang tadinya satu garis, jaraknya itu, jadi tambah lebar. Terus dia, ini harus pakai kikir yang baru supaya rapi katanya. Jadi teman saya ini beli kikir baru ceritanya.
Begitu dia pakai kiker baru, begitu juga. Saya biarkan, saya tinggal ngopi, ngerokok. 2 jam tidak selesai ngerapat ganja. Sampai ganjanya jadi tipis. Gaya-gaya ganja yang dibilang Majapahitan itu. Baru dia tahu bahwa, oh iya memang susah ngerapat ganja ya, katanya dia. Iya. Akhirnya saya ambil alih, saya kikir bagian dudukannya biar rata. Setelah itu, nah, di tempat dia bengkelnya dia kan punya blender itu ya, torch gas itu, api, las itu, mesin las api itu. Ya saya hidupkan itu, saya panasin, ganjanya panasin, saya getok, bret sekali, rapat. Ya kamu ndak bilang, katanya, kalau begini caranya. Nah makanya saya bilang, kalau saya bilang dari tadi, sampean ndak tahu bahwa ngerapat ganja itu susah, saya bilang. 2 jam dia tidak bisa-bisa. Ya begitulah, itu kisah-kisah seru-seruan. Nah ini dia. Jadi ini Bapak sudah bakalan sudah mulai agak ngerapat itu. Ini sebentar lagi dibakar sampai merah baru dipukul, brek biar rapat. Ya, yuk kita lihat yuk. Wah, ini udah datar ya, nih udah datar. Ini sekarang nih. Begini. Ini fungsinya api. Nah, tuh. Jadi tinggal dipukul. Lah, itu kan ada jarak. Kalau pakai api, cepat. Rapat dia nanti. Beginilah. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau maker atau pengrajin yang nggak punya api itu hanya ngandalin kikir gerinda bor itu, bisa lihat dari ngerapat ganjanya nanti. Biasanya kelihatan penuh lem. Nah saran saya ya kalau mau cari maker ya yang punya api harus, karena api ini penting dikeris. Lagi dikit ya Pak. Oke, ini lagi dikit. Kita akan bakar lagi. Pukul lagi rapat. Bret gitu. Oke, ini sudah rapat. Nanti tinggal finishing pakai kikir dikit-dikit. Yes, kita buka. Oke. Iya, udah rapat. Tinggal finishing dikit-dikit aja. Pakai kikir ya, Pak? Halus-halus. Oke. Jos. Ya oke Bang Anto. Ini tahapannya. Sekarang udah ngerapat ganja dan sudah bilahnya siap di finishing ya Pak? Sekarang tinggal finishingnya. Finishing sampai jadi nanti berbentuk keris berwangun cerita lanang ya. Bentuknya Siap. Apa itu namanya, pejetan Pejetan sudah di api semua. Tinggal ngejar ini Ya. Sarungnya aja. Oke. Kalau gitu demikianlah Bang Anto update-nya untuk saat ini. Diistirahatkan. Terima kasih semuanya. Oke. Yuk kita lihat, nah ini. Diukur ke apanya? Ini di blat sarungnya udah. Sudah selesai. Sarungnya jadi Gambarannya sedikit yang ya itu. Nah, jadi kemiringan. Di mal. Coba lihat malnya, Pak. Ini mal. Lihat malnya, Pak. Ya. Lihat malnya. Nah, itu gambarnya itu udah. Mal pokoknya ini yang harus dikerjakan. Sip. Supaya dia jangan terlalu jauh dari ya. Dari sarungnya. Siap. Oke, Bang Anto. Terima kasih. Demikianlah update-nya.
Kita akan bertemu di lain waktu. Sudah sore, ya cukup mendung. Oh ya, kemarin sempat belajar turun hujan ya, Bah? Iya, Di maunya hujan mas. Kalau hujan mas nih. hujan air. Hujan air di Betul, sini ya. sudah belajar kok bersamaan itu loh. Ya, Membuat pamor sabeh mas atau hujan mas langsung wilayah Tabanan Denpasar hujan. Wow. ya kebetulan di barangnya sama. Ya, jadi dibarengin ya, Bah? Ya, sebarang. Semesta memberkati ini sejalan. Ya dah, kalau gitu kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih Bang Anto supportnya. Untuk yang lain, tetap support Pandi Lokal dimanapun baramu berada. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton, sudah like, subscribe, apalagi share dan nontonnya nggak skip-skip. Terima kasih banyak ya. Banggakan terus Kris milenial karena era milenial ya Krisnya Kris milenial. Oke. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Yo, ciao.